Pemirsa, umat Hindu di Bali pada umumnya di setiap pekarangan rumahnya terdapat sebuah tempat suci yang biasa disebut dengan sanggah atau merajan. Di dalam sanggah atau merajan terdapat beberapa pelinggih di mana pelinggih pokok atau utama dari sanggah atau pemerajan tersebut adalah pelinggih sanggah kemulan. Sanggah kemulan adalah sebuah pelinggih dengan rong tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma dengan sumber dan asalnya. Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atman merupakan jiwa dari setiap makhluk hidup atau roh. Siwatman merupakan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber dari jiwa atau roh tersebut. Dan Paratma atau Paramatman merupakan asal segala yang ada di dunia ini, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dalam Pancasrada disebut sebagai Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa yang bermanifestasi sebagai Trimurti dalam prabawanya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Gong Wesi lembar 4B dinyatakan sebagai berikut. Ngeranira sangat mering kamulan dengan bapande ngasang aparatme ring kamulan kiwai bunte ngasang siwatme ring kamulan madira ganda atmu ada di meme baperagane manduk ring dalam dadia sang yang tunggal nunggalang raga, yang artinya nama beliau Sang Atma pada ruang kemulan kanan bapakmu, yaitu Sang Paratma atau Paramatma. Pada ruang kemulan kiri itu ibumu, yaitu Sang Siwatma. Pada ruang kemulan tengah adalah menyatu menjadi Sang Hyang Tunggal, menyatukan wujud. Dan dari lontar di atas dinyatakan bahwa yang berstana pada sanggah kemulan adalah Sang Hyang Triatma, yaitu Paratma atau Paramatma, Siwatma, dan Sang Atma. Pada hakikatnya Sang Hyang Triatma itu tidak lain daripada Brahman atau Hyang Tunggal atau Hyang Tutuh sebagai pencipta. Dalam lontar Purwa Bumi disebutkan bahwa Atma yang telah disucikan yang disebut dengan Dewa Pitara juga distanakan di sanggah kamulan. Dalam lontar tersebut dijelaskan, setelah demikian Daksina perwujudan roh suci dituntun pada Sang Hyang Kemulan. Kalau bekas roh itu laki, naikkan pada ruang kanan. Kalau roh suci itu bekas perempuan, dinaikkan di sebelah kiri. Di sana menyatu dengan leluhurnya terdahulu. Sedangkan di dalam lontar Tatwa Kapatian disebutkan bahwa Sang Hyang Atma atau roh setelah mengalami proses upacara akan berstana pada sangga kemulan sesuai dengan kadar kesucian Atma itu sendiri. Atma yang masih belum suci, yang hanya baru mendapatkan tirta pengentas pendem atau upacara sementara ditanam, juga dapat tempat pada sangga kemulan sampai tingkat batur kemulan atau bagian bawah dari kemulan itu. Dari kutipan kedua lontar di atas jelas sekali bahwa sanggah kemulan sebagai konsep dalam pemujaan Atman, para leluhur kita, sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada para leluhur. Seperti yang telah disebutkan pada lontar Gong Wesi dan Usana Dewa, maka pengertian Hyang Kemulan sesungguhnya akan lebih tinggi lagi.
Pada hakikatnya, yang dipuja pada Sangga Kemulan adalah ide Sang Yang Widiwasa. Baik itu, satu, sebagai Hyang Triatma dengan dewanya adalah Brahma, Wisnu, dan Iswara. Dua, sebagai aspek ide Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk horizontal, yaitu Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Tiga, sebagai aspek ide Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk vertikal Tripurusa. Sebagai Tripurusa, beliau juga disebut Guru Tiga. Maka dari itu, secara umum juga disebutkan bahwa Sangga Kemulan adalah Stana Batara Guru atau Yang Guru. Empat, Sangga Kemulan juga sebagai penghubung dengan Dewa Pitara atau leluhur dan kawitan kita. Memuja Sangga Kemulan ibarat memuja ketiga kecerdasan dasar yang merupakan manifestasi dari informasi yang diwariskan oleh leluhur, sehingga pemahaman konsep ini tidak menyimpang dari konsep pemujaan terhadap leluhur. Satu hal yang patut bangga sebagai orang Bali adalah leluhur orang Bali sudah memahami semua itu dalam konteks cara mereka berpikir pada zamannya. Bahkan lalu mewujudkannya dalam bentuk Sangga Kemulan dan terus mewariskannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan orang Bali yang hidup pada masa sekarang seyogyanya bisa memahami ajaran-ajaran warisan para leluhurnya dalam kerangka berpikir di zaman di mana dia berada. Pada Pelinggih Kemulan, kita memohon perlindungan dan keselamatan apabila kita akan bepergian jauh. Dan pada Pelinggih Kemulan Rong Tiga dapat dihubungkan dengan ajaran Trirenam agar kita selalu ingat dan memuja kebesaran Sang Hyang Widi, yakni 3 hutang manusia yang harus dibayar, yaitu hutang kehadapan Sang Hyang Widiwasa dan semua manifestasinya, hutang kepada para resi, dan hutang kehadapan para leluhur. Timbul suatu pertanyaan, mengapa kita menyembah roh leluhur yang telah suci? Kita melakukan hal itu karena tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah bersatu dengan Yang Maha Suci. Dewa Pitara yang distanakan di Kemulan itu, oleh karena telah mencapai kedewaan atau alamnya Sang Hyang Trimurti, maka Dewa Pitara itu diidentikan dengan Sang Hyang Trimurti. Akan tetapi, Pelinggih ini bukan Pelinggih Trimurti. Pengidentikan ini bisa diterima karena Hindu mempercayai adanya moksa, yaitu luluh bersatu Pitara atau Atma dengan Dewa atau Tuhan. Oleh karena Dewa Pitara itu identik dengan Sang Hyang Trimurti, Dewa Pitara yang berstana di Kemulan juga disebut Betara Yang Guru. Betara Yang Guru di sini adalah Dewa Pitara itu sendiri, dan Betara Guru adalah Dewa Siwa dalam fungsi beliau sebagai pendidik umat manusia. Konsep penyatuan Siwa Siddhanta dalam Pelinggih Kemulan Rong Tiga adalah adanya sekta Siwa, Brahma, dan Wisnu karena Dewa Pitara identik dengan Sang Hyang Trimurti. Betara Guru dalam Pelinggih Kemulan Rong Tiga adalah Dewa Siwa dalam fungsi beliau sebagai pendidik umat manusia. Kesadaran dalam beragama menyadarkan kita bahwa para leluhur kita tempo dulu telah dipagem. Rong Telu atau Rong Tiga adalah sebuah konsep keterikatan roh kepada benda. Konsep Sangga Kemulan membuktikan leluhur kita paham betul dengan ajaran agama. Kita hanya mewarisinya, yang mana semuanya telah ada
dan kita akan mengingat memori tentang leluhur kita akan masa lampau dengan memuja Dirong Tiga tersebut. Saya, Juru Tapakan Selopi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.